Ibu sekalian, Pak Nuryansyah dari Kasih SD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Pak Camat Suyoto yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ibu Kepala Sekolah Bu Marsini, ada pengawas Pak ya, Pak Hartiti ya, pengawas sekolah, kemudian teman-teman BBF, and also we have a guest from Swedia, Bu, from Swedia, Ibu Lisa. Dia dari Swedia, lagi she's a fotografer bergabung bersama kita. Saya bahagia, Bapak sekalian, bahagia sekali pagi hari ini bisa sampai di sini setelah melakukan perjalanan seharian dan semalaman kami menginap di hotel di atas air. Hotel Apung ya Pak. Hotel Apung itu sangat mengesankan karena bagi kami orang Jakarta itu ya kalau hotel itu biasanya yang lux-lux. Nah ini super lux gitu. Sama tingkatnya ya Pak. Sama tingkatnya. Tingkat dengan air di sini Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Khazin Amirullah. Kebetulan setiap hari memang bekerja langsung dengan Pak Menteri. Jadi jabatan saya namanya staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di Kemendikbud itu ada 6.000 staf Pak, 6.000 staf yang sekarang untuk periode kepemimpinan Pak Jokowi ini dipimpin oleh Pak Menteri Anies Baswedan selama 5 tahun. Nah, kami bertiga, jadi staf khusus itu ada 3. Saya sendiri bidang stakeholder management atau pengelola pemangku kepentingan. Ada lagi staf khusus bidang pendidikan dan satu lagi staf khusus bidang tata kelola. Jadi kalau Pak Menteri itu kepalanya, kami itu lehernya. Jadi yang apa nyanggani ya, yang kemudian badannya adalah kementerian itu sendiri. Nah, tentu kami bukan organik dari internal karena kami ditugasi selama 5 tahun untuk memanage ya, mengawal pendidikan selama 5 tahun ini. Dan ini adalah kesempatan Pak, kesempatan bagi kami untuk bisa berbuat banyak, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ada 3 hal Pak, fokus yang ingin kami jadi namanya kita buat ini namanya kerangka strategis. Jadi 3 strategi utama yang ingin kita perkuat selama periode ini. Yang pertama adalah penguatan pelaku. Jadi penguatan pelaku itu pinginnya pendidikan ini sebenarnya intinya adalah pelakunya. Mau kurikulum berganti sebanyak apapun, mau bukunya kayak apapun, yang penting adalah pelakunya. Pelaku itu siapa? Gurunya, siswanya, termasuk jangan lupa adalah orang tuanya dan juga masyarakatnya. Nah, kalau pelakunya kita perkuat, insya Allah maka ekosistem yang ada di baik itu sekolah atau yang masyarakat itu akan hidup. Yang kita ingin hidup itu ada ekosistemnya. Ekosistem itu apa? Kalau dalam pelajaran biologi itu kan ekosistem itu saling ketergantungan. Ya, saling ketergantungan antara satu makhluk dengan yang lainnya. Nah, dalam pendidikan itu seperti itu. Jadi sebenarnya pendidikan ini tidak hanya urusan sekolah saja. Pendidikan ini semuanya terlibat di situ. Karena pendidikan ini adalah memang kebutuhan bangsa ini untuk maju ke depan 10-20 tahun lagi. Kalau kita mau maju, kuncinya adalah di pendidikan ini. Oleh karena itu, pendidikan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab guru, kepala sekolah, tapi juga orang tua itu sendiri, lalu ada masyarakat, bahkan dunia usaha itu harus terlibat. Nah, itulah yang kita maksud dengan ekosistem. Kami ingin ekosistem ini jadi fokus, lalu masing-masing bisa tumbuh dan berinteraksi. Interaksi antara ekosistem ini yang memungkinkan pendidikan itu maju, Pak. Itu. Nah, sebagai contoh, ini di sini saya dengar dapat adiwiyata, Bu ya. Adiwiyata. Tentu itu tidak hanya fungsi guru saja,
pasti ada keterlibatan masyarakatnya, dukungan orang tuanya terhadap siswanya, itu pasti. Nah, itu yang kita maksud dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu perlu oksigen. Oksigennya adalah informasi. Informasi inilah yang akan membuat orang tahu, membuat orang mengerti apa yang harus dikerjakan, dan memotivasi untuk proaktif. Jadi tidak menunggu. Nah, ini yang sedang kami lakukan, mencoba informasi ini bisa terdistribusi dengan bagus di mana-mana gitu, walaupun tempatnya jauh gitu ya. Kami ingin memastikan semua dapat informasi yang sama sehingga saling bisa berbuat banyak. Yang pertama adalah penguatan pelaku. Nah, yang kedua adalah bicara soal akses dan mutu. Jadi akses dan mutu itu ini terkait dengan kita di sini, Pak, sekalian. Jadi akses tempat-tempat yang barangkali dianggap masih jauh, dianggap terpencil, kami tidak lagi bahasakan dengan terpencil, tetapi kami bahasakan dengan bahasa terdepan. Terdepan. Artinya ini ya. Jadi mindsetnya harus dirubah dari yang bahasa-bahasa negatif menjadi yang positif. Biar semangat. Iya semangat Pak. Iya, biar semangat. Lokasi boleh jauh, Bu. Lokasi boleh mungkin di ujung. Tetapi cara berpikir informasi itu global. Sehingga walaupun lokasinya jauh, seperti SD ini bisa menang Adiwiyata dan sebagainya. Ini kan di sini nggak ada jalan akses kemana ya, harus menang sini. Tetapi karena informasi, karena komitmen dedikasi dari orang di sini, akhirnya bisa bersaing dengan SD-SD lain yang barangkali lokasinya di kota-kota. Kenapa? Karena tadi informasinya bagus, komitmennya, ekosistem bisa hidup gitu. Jadi tugas kita ini, tugas ini adalah memastikan jarak dari setiap anak-anak atau warga negara ini itu sama terhadap republik. Jaraknya harus sama, walaupun barangkali secara geografis beda-beda. Selama ini itu jarak geografis itu lebih menentukan. Misalnya yang jaraknya makin jauh dengan Jakarta, biasanya makin jauh aksesnya, makin sulit, makin apa gitu. Nah, kita nggak ingin seperti itu lagi. Kita ingin jarak setiap masyarakat di Indonesia ini terhadap republik ini, terhadap Indonesia ini harusnya sama, tidak ditentukan oleh seberapa jauh jaraknya ke Jakarta gitu. Nah, oleh karena itu komunikasi, informasi itu menjadi penting. Nah, itu yang menjadikan jarak itu nggak ada lagi gitu. Walaupun mungkin di sini terpencil di dalam gitu ya, tapi informasi datang terus ya, komunikasi intens, koordinasi dengan pemerintah setempat itu jalan, insya Allah tetap bisa maju. Dan saya yakin 10-20 tahun lagi akan lahir anak-anak yang top dari sini, Pak, dari kampung ini gitu. Ya. Insya Allah kalau kita niatkan, Tuhan itu, kalau ibu orang Jawa itu mengatakan Gusti Allah mboten sare, Tuhan itu nggak tidur. Kalau kita sudah niatkan, azamkan, kita sudah matangkan, nanti ada istilahnya itu mestakung. Semesta itu mendukung. Jadi alam itu akan mengkondisikan untuk kita mencapai pada satu titik yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, walaupun lokasinya di sini, Bu, kesininya harus seharian naik klotok gitu ya, tapi cita-citanya jangan terlalu rendah, cita-citanya harus tinggi gitu. Karena cita-cita itu harus tinggi. Kalaupun nanti nggak keraih yang tingginya itu, di tengahnya itu udah tinggi gitu. Daripada cita-citanya terlalu rendah, kalaupun tercapai ya menjadi rendah gitu. Jadi harus setinggi mungkin. Nah, siswa itu oleh guru sebenarnya tidak hanya sekedar diajar, tetapi diinspirasi. Nah, ketika guru bisa menginspirasi, maka nanti siswanya itu akan bergerak sendiri untuk memasangkan cita-cita dan mencapai cita-cita dengan cara apapun yang dia bisa lakukan. Nah, fungsi guru itu di situ.
Oleh karena itu ke depan ya mengenai akses dan mutu, Kementerian sekarang itu lagi program punya ya menggagas namanya nanti ada sekolah garis depan. Sekolah garis depan itu jadi sekolah-sekolah yang tadi yang mungkin dianggap terpencil itu kita harus imbangi dengan kualitasnya. Jadi walaupun jaraknya di tempat jauh, di lokasi yang mungkin terkunci dari mana-mana, tetapi dia harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendidikan yang lebih bagus, lebih berkualitas. Gurunya bukan guru yang jadi kita namakan guru garis depan itu adalah guru-guru yang hebat, yang bagus-bagus kita kirim. Tentu ini jangka panjang, kita tidak seperti balikan tangan, tetapi rancangan ke depan adalah ke sana. Gitu. Nah itu yang kedua adalah soal akses dan mutu. Yang ketiga adalah soal pelibatan publik. Jadi yang ketiga ini pelibatan publik, pelibatan masyarakat. Kenapa? Karena sesungguhnya negara ini, Bu, pemerintah ini nggak bisa sendiri. Jujur kami ini Pak, terima kasih Pak dengan teman-teman WWF. Ya, pemerintah ini kan sebenarnya sangat berterima kasih dengan adanya misalnya ada dunia usaha yang terlibat di situ, masyarakat terlibat di situ. Karena meskipun sudah sekarang itu 70 tahun lebih merdeka, kenyataannya kan pemerintah belum bisa melakukan pendidik, menyamakan pendidikannya untuk sama semua dapat akses yang sama. Kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang belum bisa akses pendidikan secara bagus. Nah, tetapi di dalam masyarakat itu pasti ada kelompok-kelompok organisasi, aktivis yang berkontribusi. Gitu. Nah, itulah yang kita maksud keterlibatan. Jadi kita buka seluas-luasnya, justru dengan itu maka pendidikan ini kita anggap sebagai gotong royong, sebagai gerakan. Pendidikan itu gerakan, jadi bukan hanya secara konstitusional. Pak Menteri sering mengulang-ulang, secara konstitusional itu memang tanggung jawab negara, artinya tanggung jawab pemerintah. Tetapi sesungguhnya secara moral itu adalah tanggung jawab setiap orang yang terdidik. Kenapa orang-orang yang terdidik itu punya tanggung jawab pendidikan? Karena sesungguhnya setiap orang yang sudah terdidik itu punya hutang, Pak. Hutang kepada siapa? Hutang kepada saudara-saudara kita yang belum terdidik. Kenapa? Lah kita ini Pak disekolahin mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu apa kira-kira kalau bayar sendiri sanggup? Enggak Pak Gini. Pasti ada negara bangunin sekolahnya. Kadang SPP-nya juga ditanggung sebagian. Termasuk saya sendiri contoh sampai kuliah itu dapat beasiswa gitu ya. Sampai ke luar negeri itu dapat beasiswa, sekolah di Amerika. Itu dibiayain semua. Seandainya saya hanya mengandalkan orang tua saya nggak mungkin. Nah, biaya itu dari mana? Biaya itu dari pajak. Pemerintah kan ngambilin pajak Pak. Ini daerah-daerah kayak gini kan tiap hari diambil kayunya, diambil batu baranya, diambil emasnya, bapak-bapak ditarik pajak tiap hari, dikumpulin oleh pemerintah untuk membiayai operasional negara ini yang sama adalah pendidikan. Gitu. Nah, ketika ngambil semua kan diambil, nggak pandang bulu Pak. Apa bapak yang di sini itu nggak bayar pajak? Bayar juga. Saya di Jakarta juga bayar pajak. Semua ditarikin. Apakah yang anaknya nggak sekolah nggak ditarikin pajak? Ditarik juga. Semua orang ditarikin pajak. Tapi ketika pemerintah ngasih, ketika nyekolahin, ketika ngasih besok, itu kan tidak semuanya dapat, betul nggak? Iya kan? Hanya sebagian kecil dari anak-anak bangsa ini yang bisa sekolah sampai tuntas. Karena tadi ketika ngambil itu diambil semua, ketika ngasih hanya sebagian kecil. Oleh karena itu sesungguhnya kita yang terdidik ini pada hakikatnya adalah punya hutang. Jadi saya ini punya hutang. Bisa sekolah sampai tinggi, sampai berkarir gitu ya, sampai punya gaji gitu ya. Itu kan nggak sekolah nggak mungkin. Tapi uang dulu kita untuk sekolah itu kan dari rakyat kita.
Oleh karena itu, karena kita punya hutang, maka sesungguhnya kewajiban kita untuk bayar balik. Bayar balik. Apa yang telah kita peroleh kita bayar kembali untuk kepada siapa? Ya kepada adik-adik kita, saudara-saudara yang belum sekolah. Dengan cara membantu pendidikan mereka. Itu. Nah, konsep atau filosofi ini yang coba kita bawa, kita kembangkan untuk tadi pendidikan sebagai gerakan bersama, sebagai gotong royong. Jadi pemerintah saja itu nggak mungkin menuntaskan pendidikan di negeri yang sangat luas ini. Nah, ada WWF, ada teman-teman LSM lain, teman-teman yang lain, masyarakat itu harus kita ajak, kita libatkan gitu. Makanya sesungguhnya lagi-lagi kami terima kasih Bu kepada Bu Oni, teman-teman WWF itu yang sudah mungkin puluhan tahun ya di sini ya, membina gitu, yang merintis gitu ya. Dari dulu yang barangkali masih diusir-usir ya, hutan diusir juga ya, dianggap musuh gitu ya, berjuang bertahun-tahun gitu. Itu kalau bukan para pejuang itu, tapi itulah saya kira Bapak dan Ibu ini bagian dari tanggung jawab mereka Bu sebagai bangsa ini yang sudah terdidik gitu ya, ingin bayar balik. Jadi sebenarnya kita itu bayar balik kok, bukan hebat banget kalau berjuang. Bayar utang gitu. Iya, bayar utang kita ini udah diangkat ya oleh negara ini ya. Iya. Dulu kalau kita nggak merdeka, nggak ada sekolah itu kita mungkin masih sangat terbelakang. Tapi karena kita merdeka, kita bisa terbebas dari kolonialisme, lalu ada sekolahan, sebagian kita disekolahkan. Nah, tugas-tugas orang yang pernah disekolahkan oleh negeri inilah untuk membantu mempercepat pendidikan dimanapun berada, saudara-saudara kita gitu. Nah, konsepnya tadi kita rubah, bukan lagi daerah terpencil, terisolir, termiskin, enggak, tapi kita balik, justru ini adalah daerah terdepan. Tentu ini omongan ini sepertinya indah, pelaksanaannya yang akan sulit, perlu waktu ya, tapi setidaknya ini komitmen kami gitu ya, komitmen bersama-sama ya, untuk memajukan negeri ini secara bersama-sama. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang di Pak Camat, Bu Guru, Bu Kepala Sekolah di sini berjuang di skala mikro di sini gitu ya. Tetapi jangan khawatir, walaupun skalanya di sini ini bisa menjadi inspirasi. Saya ini pulang sini pasti cerita. Saya pasti cerita ini Pak Menteri lagi di Mataram. Nanti kami ketemu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Teman-teman ada juga media yang pasti nanti cerita juga. Itu menjadi inspirasi bagi yang lainnya untuk tadi bersemangat membangun di tempatnya masing-masing, lalu secara besar-besaran kita majukan Indonesia ya menjadi negara yang besar yang bisa dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saya kira sementara itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.